Lidotiki nahom dijoloni. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang disiapkan Renungan Pagi Distrik 25 Jambi. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih, siapa yang tidak sedih, siapa yang tidak ketakutan, siapa yang tidak kecewa, bahkan gundah gulana hatinya ketika harus berpisah kembali untuk kedua kalinya dengan orang yang selalu dia banggakan, dengan orang yang selalu melindungi mereka, dengan orang yang selalu bersama-sama untuk mencukupkan kehidupan mereka. Itulah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus berkata akan naik ke sorga setelah kebangkitannya. Murid-murid Tuhan Yesus ketakutan, mereka gelisah dan gentar untuk menghadapi masa depan ke depan, apa yang akan terjadi. Lalu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang memiliki kuasa untuk segala sesuatu yang terjadi, sehingga Allah Yesus Kristus memberi jaminan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima kuasa. Nah, saudara yang terkasih, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika seorang anak akan kehilangan orang tuanya untuk selama-lamanya, mungkin dia berpikir, apa yang akan terjadi ke depan? Bagaimana kehidupan kami? Bagaimana pendidikan kami? Bagaimana makanan dan minuman? Bagaimana kami boleh tinggal? Dan bagaimana kami melangsungkan hidup? Ada rasa ketakutan, khawatir dan gelisah. Tapi ada suatu kepastian bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka. Lalu saudara, itulah yang saat ini mau dinyatakan oleh Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus akan diberi kuasa penyertaan sepanjang masa. Tapi sebagai bukti bahwa murid-murid Tuhan Yesus bangga, mengasihi Yesus, mengagumi Yesus, dan selama ini percaya kepada Yesus, mereka yang telah diberi kuasa harus menjadi saksi ke seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, kita juga begitu. Kalau kita memang benar-benar bangga kepada orang tua kita, atau kepada seseorang yang kita kagumi, atau kepada seseorang yang selama ini menyatakan kasihnya yang luar biasa kepada kita, walaupun dia tidak bersama-sama dengan kita lagi, tidak hidup dengan kita lagi, bukan berarti kita melupakannya, tetapi jadilah saksinya ke seluruh dunia dengan menyatakan kebaikannya, dengan menyatakan dan melanjutkan cita-citanya. Itulah hidup murid-murid Tuhan Yesus sebagai saksi ke seluruh dunia, menyatakan bahwa Yesus sajalah Tuhan dan Juru Selamat, menyatakan kepada dunia bahwa Injil keselamatan itu harus benar-benar sampai kepada semua orang dan semua makhluk. Kita juga saudara yang terkasih, sebagai orang-orang Kristen yang mengatakan percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus yang telah rela mati di kayu salib dan telah bangkit naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita di sorga kelak. Nah, kita juga harus menjadi saksinya ke seluruh dunia, bukan Samaria lagi, bukan Yerusalem saja lagi, bukan Yudea saja lagi, tetapi sampai ke seluruh pelosok dunia. Kita nyatakan dengan perbuatan, tingkah laku, bahasa yang sopan, lemah lembut, dengan mewujudkan sebagai suami dan istri yang takut akan Tuhan, keluarga yang tunduk dan setia dalam berdoa, menjadi anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mewujudkan cita-cita dengan jalan dan kehendak Tuhan. Sebagai pekerja di segala sudut pekerja manapun, kita menyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, mewujudkan kasih dimanapun kita berada, menyatakan damai dimanapun kita berada. Itulah buktinya bahwa kita benar-benar percaya dan bangga kepada Yesus, maka kita juga akan menjadi saksinya dalam setiap seluk-beluk kehidupan kita. Terima kasih, firman Tuhan menguatkan kita hari ini. Selamat beraktivitas,
Horas. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga